Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terutama pemirsa YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pagi ini kita bisa bertemu kembali dengan Profesor Dr. Fikar Jatun Sastra Hidayat. Beliau guru besar di UB. Tentunya pagi ini kita akan diskusi untuk memperkaya khasanah keilmuan kita. Dan bagi ini topik kita akan membahas tentang kepemimpinan ya, secara umum di dunia maupun pada satu aspek yang spesifik. Baik Prof. Vika, saya akan memulai dengan berita yang lagi hangat ya, yaitu pemilihan pemimpin di beberapa negara ya, yang lagi hangat ini di Amerika, di mana di Amerika ini terpilih salah satu kandidat, tapi kemudian masih belum dinyatakan sah secara hukum menang. Ini sama dengan kasus yang pernah kita lalui di Indonesia pada pemilu yang kemarin. Nah, yang saya ingin mohon pencerahan dari Prof. Vika, ini kan negara yang sudah mapan, Amerika ini negara dengan sistem demokrasi yang sudah lama ya, memulai demokrasi, sudah didengkotnya demokrasi, dan sistem ini sudah mapan, sudah bagus. Tapi kita lihat dengan kasus yang terakhir ini kan menunjukkan bagaimana pola atau demokrasi ini tidak kemudian menghasilkan kepastian. Artinya pola untuk menghasilkan pemimpin ini belum pasti. Bukan hanya di Amerika, di negara lain juga demikian. Nah, beberapa negara yang lain yang kita contohkan mungkin pada masa sebelumnya, di mana di Mesir Muhammad Mursi ini menang tiba-tiba, ya, menang telak, ya. Tapi kemudian juga digulingkan oleh pesaingnya. Di negara yang lainnya pun sama. Pada masa yang lebih jauh lagi, misalnya tiba-tiba muncul sosok Hitler sebagai pemimpin ya pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Kemudian juga yang lain-lainnya. Dengan kemapanan yang ada, demokrasi yang sudah dibangun, tapi kemudian terjadi hal seperti ini. Ini kan sesuatu hal yang perlu kita ulas ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya? Mohon Prof. Vika nanti menjelaskan tentang ini. Pak Budi, gimana? Sebetulnya bagaimana sih umat manusia ini untuk bisa mendapatkan pemimpin yang baik atau yang benar? Bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu umat Islam di Indonesia kan berbondong-bondong seolah-olah sudah menemukan pemimpin itu. Nah, sampai di euforia seperti itu, ada apa atau bagaimana ini fenomena seperti ini? Mohon penjelasan dari Prof. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan keselamatan, keridhaan ilahi terlimpah pada Anda semua ya, bimbingannya. Saya kira memang betul apa yang disampaikan Mas Anton, Mas Budi ini tadi. Nah, fenomena apa yang dia sampaikan oleh Mas Anton dan Mas Budi itu tadi adalah merupakan suatu cerminan bahwasanya ada missing link, ada garis yang hilang, ada jurang pemisah ya antara bagaimana memilih seorang pemimpin itu, kemudian bagaimana kriteria seorang pemimpin, dan apa yang akan dijadikan sebagai rujukan oleh seorang pemimpin untuk mengatur masyarakatnya. Jurang itu sangat dalam, sehingga inilah yang menyebabkan terjadinya kebuntuan. Sebagai satu contoh, kalau lihat Anda semut berjalan kan beriring, iya, itu sangat teratur. Kenapa? Karena semut memiliki seorang pemimpin, yaitu Ratu Semut. Ya, fungsinya apa? Untuk menghasilkan semut-semut baru. Nah, untuk supaya teratur itu tadi, semut saja bisa menjaga
siapa yang jadi ratu. Kalau ratunya hilang, mereka akan memilih ratu yang baru. Dan ratu yang lain akan dihilangkan. Begitu ada 2 ratu, yang satu mesti dihilangkan. Dan dikeluarkan, di-exclude daripada komunal itu. Ya. Yang kedua, akan memilih mana yang jadi tentara untuk menjaga komunalnya itu. Kemudian siapa yang akan memelihara? Jadi pekerja. Iya, sistem itu tadi. Maka Anda bisa melihat di dalam semut itu tadi, setiap pekerja yang mencari makanan itu selalu akan dikawal oleh tentara. Dan di sarangnya itu ada tentara yang akan menjaga terhadap serangan musuh. Dan dia akan berjalan begitu mengalirnya seperti air tanpa ada hambatan di dalam lajur yang sama. Pertanyaan saya, itu kan binatang, tidak punya istilahnya akal, tidak punya perasaan. Kenapa mereka bisa hidup rukun di dalam sarang tanpa di antara mereka itu ada percekcokan dan sejahtera? Dan insya Allah itu ada termasuk makhluk yang jauh sebelum ada manusia. Nah itu kan sebuah walaupun mungkin sistemnya sederhana, tapi itu sebuah, pasti di situ ada leadership, kepemimpinan, dan ada sistem. Itu tadi ada sistem, ada kepemimpinan. Ini bisa diikutin ya. Nah itu kita contoh. Nah, pada manusia ini tadi Allah memberikan sebuah rujukan sistem dan bagaimana mengatur sistem itu tadi. Rujukan itulah yang dinamakan ad-din tadi, dinullah, yang sekarang dikenal al-Islam, yang di konsep itu tadi dijawatakan oleh utusan-utusannya itu agar supaya sesuai dengan zamannya. Jadi kalau kembali pada pertanyaannya kalian itu tadi, maka jawabannya yang satu, itu tadi Amerika tadi, ya, atau di Mesir, pertanyaan Mas Anton dan sebagainya. Konsep kepemimpinan yang mana yang digunakan itu tadi? Amerika, masyarakat demokratis. Unsur demokratis saja masih dipertanyakan. Demokratis itu di sana yang ada itu ya one man one vote. Kan satu orang satu suara, yang oleh Indonesia juga kemudian diadopsi. Karena mengadopsi dari negara-negara yang dianggap negara demokratis. Sehingga tidak aneh kalau kasus leadership kepemimpinan di Amerika dan Indonesia tidak hampir mirip. Ya, karena sistem leadershipnya demokratis yang diadopsi begitu saja. Belum dijabarkan itu. Ya. Nah, itu kalau dijawakan lebih jauh itu tadi tentang masalah one man one vote itu tadi, apakah mungkin seorang yang berpendidikan tinggi dengan seorang yang tidak berpendidikan bobot suaranya itu sama? Bisa mengerti nggak ini? Kalau one man one vote itu sama. Seorang yang beriman, bertakwa kepada Ilahi dengan seorang yang tidak bertakwa, seorang preman yang selalu dalam bentuk maksiat, sama. Ini kan menjadi sesuatu ironis ya. Itu tadi. Orang yang mempunyai aset kekayaan, kapital, dengan seorang yang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, sama.
Padahal masing-masing itu mempunyai sebuah standar yang berbeda di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dengan istilah one man one food, tidak ada bedanya. Ini harus dikaji. Sehingga kalau kita sebagai seorang yang mempunyai pedoman hidup, mengadopsi sistem itu sebagai sebuah rujukan, harus ditanyakan dulu standarnya apa. Ya, itu tadi. Nah, itu pertanyaannya Mas Anton, jadi tidak aneh itu ya. Sehingga sering sekali kadang-kadang muncul pemimpin-pemimpin kejutan di luar dugaan. Ya, contoh misalnya Hitler kan hanya seorang prajurit biasa, tapi karena dia seorang orator yang diekspos oleh partainya itu tadi, akhirnya dia jadi pemimpin. Paham ya? Nah, itu akhirnya terjadi seperti itu. Khomeini tahu-tahu muncul, tidak dikenal, di luar dugaan skenario-nya Amerika. Karena namanya Iran itu pada dasarnya markasnya Amerika pada saat itu. Ya, dengan menggunakan Islam sebagai sebuah trigger, pemecut ya, untuk menggerakkan masyarakat itu tadi, untuk melakukan sebuah revolusi yang dikenal revolusi Islam ya. Walaupun mungkin tadi itu dari kelompok mungkin Syiah ya, apapun bentuknya, tapi dia sudah berhasil menggerakkan masyarakat. Sehingga dengan demikian, itu kenapa terjadi kayak demikian? Karena masyarakat itu merasa jemu, merasa mengidolakan, merasa mencari tempat bersandar tentang tadi itu, ketidakpuasan panggilan hatinya itu tadi. Maka dia sering sekali berharap kepada figur-figur yang kadang-kadang muncul begitu saja. Begitu ya? Ya, mengangkat seperti itu. Di Indonesia lebih aneh-aneh gitu loh ya. Aneh-aneh di Indonesia ini untuk saya. Munculnya pemimpin di Indonesia, katakan kemudian jadi presiden seperti Soekarno, ya, karena pada masyarakat itu saat itu, satu, dia seorang berpendidikan tinggi. Kan sulit pada saat itu mencari seorang insinyur zaman Belanda ya, berpendidikan tinggi. Dua, insya Allah dia dari keluarga ningrat. Karena kita tahu bahwa di Indonesia ini masih menggunakan kultur feodalisme, kerajaan ya. Apalagi dia mempunyai bakat, selain cerdas, dia juga seorang orator. Ya, coba Hitler seorang orator, hampir sama kan? Bukan saya menyamakan Soekarno seperti Hitler, tapi kemampuan dia bicara. Insya Allah saya juga seorang orator, ya, begitu. Walaupun tidak sekelas Soekarno atau sekelas Hitler, tapi kemampuan oralnya itu. Jadi kembali kepada standarisasi tentang munculnya kadang-kadang pemimpin-pemimpin di luar dugaan. Munculnya kayak demi pemimpin-pemimpin di luar dugaan itu memang ada konsep global, sunatullah. Para nabi itu muncul begitu saja, sehingga Nabi Muhammad itu begitu dijadikan nabi, orang Yahudi itu komplain, kenapa dia dari kelompok kami, gitu loh, di luar dugaan kan semua. Berarti ada sebuah skenario global itu tadi. Nah, khusus untuk para nabi dan orang-orang yang terpilih Allah, memang itu
dalam rangka untuk stabilisasi, untuk menstabilkan, membalance konsep-konsep kehidupan sosial yang akan merusak tatanan sosial itu. Sering sekali dimunculkan manusia-manusia pilihan ilahi dalam rangka supaya tidak cepat binasa umat ini. Jadi Anda melihat di sini saja bahwa soal kepemimpinan ini itu adalah sebuah keniscayaan, kepastian, keharusan, harus menjadi perhatian. Kalau tidak begitu, nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang di luar dugaan, kayak Hitler, ya. Kemudian mungkin kayak di Cina itu Mao Zedong, ya. Mau tidak mau, Mao Zedong, seorang Mao Zedong menjadikan Cina komunis sampai sekarang. Nah, akan muncul seperti itu, ya. Maka harus ada balance, menyeimbangkan itu. Kasus apa yang disampaikan Pak Budi tentang euforia umat Islam atau kasus pemimpin di Indonesia tadi tentang Soekarno, ya, muncul dan sebagainya. Yang jadi masalah berlepas diri daripada pada saat kemunculannya benar atau salah, tapi pada saat itulah pemimpin insya Allah atas dasar yang memilih pun adalah orang-orang yang beriman, ya, kebanyakan mayoritas mereka, atas dasar ijtihad umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya pada saat memunculkan tokoh Soekarno. Bahwa dalam perjalanannya kemudian terjadi penyimpangan, ya, pada tokoh yang bersangkutan, itu pada dasarnya bukan salah kepada mereka yang memilih, akan tetapi terjadi interaksi, pergeseran kepentingan pada saat dia berjalan. Itu mesti, ya, siapa yang kuat, karena kepemimpinan itu menjadi penting. Jadi kalau dia dipepet oleh komunis tidak aneh, karena komunis punya kepentingan, apalagi saat itu, ya, era perang dingin, ya, pasti itu, ya, Indonesia itu dianggap negara kecil dibandingkan Rusia, Amerika, dan kepentingan, kan. Itu munculnya Soeharto itu tadi juga begitu, karena kepentingan. Tidak ada tokoh yang pada saat itu punya keberanian, punya kekuasaan, punya kekuatan yang bisa menyimbangin kekuatan Soekarno. Maka di luar dugaan munculnya seorang tokoh Soeharto. Kan di luar dugaan, di luar perhitungan itu. Dia yang tadinya mungkin yang diperhitungkan itu jenderal-jenderal yang lebih, siapa, Ahmad Yani dan Sutian juga, ya, Ahmad Yani dan Sutian, Ahmad Yani, kan jenderal-jenderalnya. Itu yang diperhitungkan itu, tapi di luar munculnya Soeharto. Jadi momentum sejarah sebetulnya itu, bahwasanya kemudian di dalam perjalanan itu bergeser tadi karena kepentingan lain, ya, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, kepentingan global, sehingga tujuan utama tadi untuk kepentingan masyarakat itu menjadi idola masyarakat itu mau dibawa kepada baidatun toibatun warobun gofur itu tidak jadi kenyataan. Maka terjadilah itu yang dinamakan revolusi sosial, jatuhnya Soeharto. Paham, ya? Sebetulnya sudah ada baik pada saat di luar dugaan dimunculkan tokoh sekaliber Habibie. Paham, ya? Itu tadi udah baik dari sisi apapun baik untuk saya, ya.
intelektual dia. Insya Allah dia bukan seorang koruptor, ya, karena dia sudah berlebihan, ya, dia bukan main, ya, dan sebagainya. Sehingga itu sebetulnya sudah dikasih karunia oleh Allah. Hanya sayang tadi di situ punya kepentingan. Apalagi pada saat itu ketua MPR-nya Mas Amin Rais. Amin Rais kan? Amin Rais punya kepentingan pada kelompoknya. Paham ya? Apapun bentuknya. Dia sedang euforia karena dia bisa menggulung Soeharto. Harapannya itu tadi kepentingannya dia, konsep dia yang dibawa dari Amerika itu kan, pendidikan Amerika itu bisa dijawatahkan, yaitu pada partainya bisa diikutin. Walaupun kita bisa melihat ternyata dia sendiri dilibas oleh partainya, paham ya? Karena banyak kepentingan di situ. Padahal itu sebuah momentum, khususnya untuk umat Islam dikasih momentum, karena pada saat itu mungkin hanya Pak Habibie yang secara lugas membolehkan partai-partai itu berazaskan Islam. Pada saat itu, di situ, ya kan, pada zaman Soeharto kan partai politik semuanya itu harus Pancasila, kan gitu ya, sehingga kebinekaan itu tidak nampak, paham ya? Kenapa? Tidak aneh, karena dengan begitu dia bisa kontrol. Lah ini dinamika sosial ya, kita ngomong-ngomong santai aja ya. Ini juga yang di sana itu melihat jangan terlalu hitam putih ya, tapi pahamin lah inilah sejarah. Zaman kenabian juga begitu ya. Nah, sehingga kemudian dalam kebingungan dimunculkanlah kepemimpinan itu Abdurrahman Wahid, ya, berlepas diri daripada kondisi fisik. Kenyataannya kan kayak demikian itu. Saya pun tidak tahu alasannya kayak demikian. Ya, jadi istilahnya dimunculkan begitu saja. Tapi dalam perjalanannya dibuang lagi, kan begitu. Ini kan mengenaskan sebetulnya. Untuk saya itu tipologi bangsa kita itu, jadi memilih pemimpin itu istilahnya tanpa sebuah konsep yang jelas. Iya. Dimunculkannya Megawati pada saat itu, yang juga pro kontra, karena hampir grassroots masyarakat itu, khususnya dari kelompok-kelompok Muslim tertentu, mengharamkan tentang pemimpin seorang wanita. Ya, ada yang berpaham kayak demikian, tapi apapun bentuknya, historis menyatakan muncullah dia, paham ya? Tapi dalam perjalanannya juga habis. Nah, sampai kepada presiden berikutnya, dan akhirnya muncullah seorang tokoh yang dinamakan Jokowi, yang tidak pernah dikenal orang. Siapa yang kita tahu-tahu? Ini wali kota Solo, tahu-tahu muncul di Jakarta, tahu begitu cepat itu. Untuk saya bukan melewati sebuah proses kematangan, sebuah kematangan sebuah konsepsi yang matang, akan tetapi lebih banyak kepada emosional. Karena dia emosional kayak demikian, begitu sekarang Jokowi memimpin, Anda bisa melihat demo yang kayak demikian itu. Pak Jokowi juga jangan emosi, karena historisnya kayak demikian. Iya, itu tadi. Itu harus dilihat sebagai sebuah, sehingga sekarang mencari pemimpin. Jadi jangan, ndak ada kalau kemudian dimunculkan sekarang orang itu kepada seorang
khususnya dari kelompok tertentu. Saya tidak mengatakan itu pemimpin Islam ya, akan tetapi itu adalah di Indonesia ini belum ada pemimpin Islam, yang ada mungkin beragama Islam ya. Yang ada di Indonesia itu satu pemimpin partai, yang kedua pemimpin kelompok, yang ketiga mungkin itu apa namanya seperti Muhammadiyah, NU itu ormas, massa ya, termasuk tadi FPI kan ormas kan ya itu ya. Ya yang ada seperti itu di Indonesia. Jadi standar kepemimpinan yang Islami betul-betul belum ada baik di Indonesia maupun di dunia, termasuk di Saudi Arabia. Ya. Nah, karena dia menggunakan sebuah sistem monarki, sehingga otomatis yang muncul itu mesti adalah anaknya atau pangeran-pangeran sekitar itu. Jadi standar daripada konsep yang sesungguhnya untuk rahmatan lil alamin itu belum pernah diangkat. Dan itu tidak gampang. Ya, menjadi humbug. Saya mengatakan demikian. Kenapa? Mudah-mudahan tercatat oleh Allah kita ya, Anton, Budi dan mereka yang mengikuti tausiah diskusi kita itu, bahwa kita pernah di dalam hidup ini. Di sana Pak Tamrin yang jadi teknik men-shooting ya, kameramen itu tadi kita tercatat oleh Ilahi yang tadi malam kan saya sudah menggunakan teori kekekalan massa dan energi ya. Apa yang kita keluarkan sekarang kan energi. Nah, energi ini dan materi dalam bentuk ini tadi itu kekal. Dia tidak akan pernah hilang. Sekalipun dunianya hilang, dia akan tetap berjalan. Nah, omongan kita tentang leadership ini tadi, tentang kepemimpinan yang Islami itu tadi, mudah-mudahan itu menjadi sebuah energi yang nanti terlukis kembali setelah dunia dibentuk baru itu, bahwa ada sekelompok kecil di Bima Sakti ini yang memikirkan. Makanya kalau berislam tuh begitu, bukan disuruh sholat, tapi memikirkan bagaimana manusia ini mencapai tingkat kesejahteraan dunia akhiratnya, bukan pada ibadah. Nah, tapi pada sistem tatanan sosial ini yang menentukan segala-galanya, karena di situ harus mengejawatakan konsep-konsepsi yang benar itu dalam bentuk aturan-aturan yang harus ditaati oleh anggota masyarakatnya. Nah, nyata itu tadi. Jadi bukan hayalan. Nah, itu diperlukan seorang leader kepemimpinan. Ya, itu tadi. Bukan sekenanya. Ini yang saya khawatir ke teman-teman yang kemarin euforia dan sebagainya itu tadi. Ya untuk saya demokratis saja, silakan saja. Karena itu menurut kriteria Anda. Tapi sebagai seorang Muslim, Anda harus pintar-pintar, ya, supaya tidak kecewa di belakang hari. Soekarno kecewa, Soeharto kecewa, Habibie kecewa, Abdurrahman Wahid kecewa. Terus Megawati kemarin juga kecewa. Sekarang Jokowi kecewa. Kan kecewa ya. Rumah hidup udah ada kekecewaan itu gimana ini? Nanti dimunculkan itu kemudian jadi pemimpin ujung-ujungnya kecewa ya. Berarti kan tidak mempunyai standar. Nah, kalau kita gadekan hidup kita itu di dalam kekecewaan, di akhirat nanti kecewa. Nah, kenapa ini penting masalah kepemimpinan ini tadi? Nah, ini nanti Mas Anton bisa baca di Quran itu, karena nanti setelah kita akan dikumpulkan di akhirat ini, ya, oleh Allah itu juga akan dikiring berkelompok-kelompok. Karena di sana sudah tidak ada negara, tidak ada suku, tidak ada ras, tidak ada bangsa, yang ada kelompok-kelompok.
digiring atas dasar kelompok-kelompoknya. Nah, pada kelompok-kelompoknya itu, karena di kelompok pasti ada pemimpin. Nah, ini diinformasikan oleh Quran. Nah, silakan dibaca. Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan dizalimi sedikit pun. Pada surat Al-Isra ayat ke-71 ini. Di dalam surat Al-Isra itu tadi jelaskan di situ bahwasanya setiap orang akan dipanggil berdasarkan pemimpinnya, kelompok-kelompoknya. Bisa diikutin. Iya. Kalau Anda ini nanti menganggap Megawati sebagai pemimpin Anda, maka Anda akan dipanggil atas dasar kelompok Megawati. Bisa diikutin enggak? Ini Quran loh, saya ngomong Quran. Kalau Anda itu memilih pemimpin Hitler, maka Hitler akan dipanggil dan kelompok-kelompoknya itu. Yang dulu di Indonesia ada Soekarno sebagai pejah gesang dari Soekarno, maka Soekarno akan dipanggil dengan kelompoknya. Soeharto akan dipanggil dengan kelompoknya. Habibie akan dipanggil dengan kelompoknya. Paham ya? Itu tadi. Siapa lagi? Abdurrahman Wahid akan dipanggil dengan kelompoknya. Paham ya? Termasuk Jokowi akan dipanggil ya, karena dia pemimpin formal dengan kelompoknya. Ada presiden tentara itu siapa namanya? SBY akan dipanggil dengan kelompoknya. Ini bukan dengan partainya loh, ini nggak ada partai lagi di sana. Di pemimpin, karena di ayat lain akan ditanya, pemimpinnya ditanya, kelompoknya ditanya. Paham ya? Yang cilaka itu ini saya beritahu ke teman-teman. Ini makanya milih pemimpin itu harus pintar-pintar. Itu yang cilakanya, kalau pemimpinnya itu tadi digiring ke neraka jahanam, halo, ke neraka jahanam, maka pengikutnya juga akan digiring ke sana. Bisa diikutin ini ya. Itu otomatis sunatullahnya seperti itu. Jadi di sinilah menentukan Anda hidup mati Anda tuh di sekarang ini. Jadi tidak segampang itu untuk memilih pemimpin. Satu contoh teman-teman kemarin khususnya dari kelompok FPI tadi ya, yang dengan siapa namanya? Habib Rizik itu tadi. Itu Habib Rizik akan diminta pertanggungjawaban dan kelompoknya akan mengikutin. Paham nggak? Itu dulu. Ini salah benarnya nanti dulu. Tapi kelompoknya ini harus dijadikan sebuah patokan, sehingga dengan demikian inilah yang saya katakan, berhati-hati di dalam memilih sebuah pemimpin. Yang pada saat ini tidak bisa melemparkan dirinya kepada pemimpinnya. Karena pada saat dia ngomong tentang pemimpinnya, kan kamu sendiri yang memilih, bukan saya yang meminta. Berlepas diri daripada selera Anda semua. Ini konsep dari ilahi. Lalu siapa yang harus dijadikan pemimpin? Kan begitu pertanyaannya Pak Budi, Anton ya. Kita sebagai manusia dalam zaman modern ini, bahwa pemimpin itu penting gitu ya. Kriteria Quran jelas. Yang kedua, dan ingatlah
Ketika Ibrahim diuji itu hanya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke 124 ini. Indah kan? Ya. Sudah digiring kan? Ya. Siapa pemimpin umat manusia itu? Nabi Ibrahim. Kan Ibrahim kan sudah tidak ada, Pak. Iya. Agamanya saja sudah tidak ada. Nanti dulu. Nah, agama-agama di bawah setelah Ibrahim itulah yang dinamakan, apakah itu agamanya Musa, agamanya Isa, agamanya Muhammad, atau nabi-nabi lain, ya itu tadi. Itu agama-agama Ibrahim. Makanya Islam itu, ikutilah agama bapakmu, kan begitu. Bapak di sini itu pengertiannya adalah pendahulu kamu, yaitu Ibrahim. Karena sesungguhnya itulah agama yang lurus. Ngerti kan? Inilah sebabnya mengapa di dalam sholat selalu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mengerti nggak itu? Iya. Kepemimpinan itu, ya Allah, berilah keselamatan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan keselamatan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ini ilmu mantiknya harus digunakan. Mantik yang lurus loh, bukan mantik yang bengkok. Itulah sebabnya, ini maaf, jangan gunakan logika bengkok. Oh, Nabi Muhammad saja minta didoain oleh umatnya supaya selamat dalam salawat pada Nabi itu keselamatan. Lalu bagaimana kalian bisa mengikuti orang yang enggak gitu logikanya. Kalau kata-kata itu keluar, artinya kita mendoakan Nabi Muhammad keselamatan sebagaimana keselamatan pada Ibrahim dan keluarganya. Itu artinya kita pun ikut terangkat. Ngerti enggak? Itu namanya teori bandul. Mukulnya ke sana, baliknya ke sini, jedol, ya. Atau teori gaung. Kalau di gua itu kan ke sana, tapi bantu ke sini. Itu menggunakan teori itu. Logikanya di sana. Nah, karena begini, kalau mereka saja Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim sudah dijamin keselamatannya, itu harapannya ikutin mereka. Ngerti enggak? Yang dijamin itu supaya keberkahan mereka juga terlimpahkan atas kamu. Dan itu yang menjadi tadi di situ itu doa Nabi Ibrahim. Ya, bahwasanya berilah keselamatan, kesejahteraan untuk diriku menjadi pemimpin dan memimpin orang-orang anak cucuku. Lah kita kan anak cucunya dari para nabi itu tadi. Paham ya? Itu tadi. Ya, kecuali orang-orang yang zolim. Artinya Allah tidak menghendaki masuknya orang-orang yang tidak mengikuti koridor ilahi itu diberkahi oleh doanya Nabi Ibrahim. Tidak bisa, itu laksana minyak dan air, ada batas. Ngerti nggak? Oleh karena itu kalau kita ingin keselamatan seperti Nabi Ibrahim, jadi pemimpin seperti Nabi Ibrahim, ya ikutin. Ikuti siapa pemimpin kita? Ya para nabi itu. Di sinilah mengatakan atiullah wa atiur rasul. Iya.
Wa ulil amri minkum itu pengertiannya pemimpin-pemimpin di antara kamu itu bukan pemimpin partai, bukan pemimpin ormas, bukan pemimpin golongan, paham ya? Akan tetapi pemimpin yang taat terhadap Allah dan Rasulnya, yang mengikuti jejak di atasnya. Bisa diikutin tadi. Ini leadership namanya. Itu seleksinya di situ Pak ya? Iya. Itu tadi. Kenapa kayak demikian? Kalau kemudian oleh politikus dipelintir ayat itu untuk menjustifikasi kepentingan politik mereka, ini ada ayatnya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Lah sekarang dia akan jadi pemimpin kamu. Paham ya? Padahal seperti Aidit kan jadi pemimpin. Iya. Muso kan jadi pemimpin. Ngerti gak itu tadi? Dan sebagainya. Gorbachev. Hitler kan jadi pemimpin. Bisa diikutin. Nah itu tadi. Di sini ada redaksional. Kita dilarang. Ada kriterium untuk itu silakan dibaca di dalam Quran, Ton. Yaitu memilih pemimpin-pemimpin yang tidak mengajak kepada ketakwaan. Pada surat Al-Imran ya, ayat ke-28 ini berbunyi, janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman itu sendiri. Barang siapa berbuat demikian, maka niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan siksanya, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali. Ada lagi di bawahnya. Iya Pak, ada lagi pada surat An-Nisa ayat ke-139 berbunyi, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu adalah milik Allah. Ya, ayat itu ini kepada siapapun yang mendengar tadi, ya, bahwa di dalam sistem leadership itu ada standarisasi, tidak gampang. Kalau dikatakan dilarang memilih pemimpin itu orang-orang kafir, itu pengertiannya kafir di situ adalah orang yang tidak punya konsep hidup. Bisa diikutin ini. Ini begini, orang yang tidak mempunyai konsep hidup dari ilahi itu tadi, itu dinamakan kafir. Kalau mengatakan kayak demikian ini, seorang muslim yang sudah sholat, sudah haji, ya, akan tetapi dalam kehidupannya saja dia tidak menggunakan konsep-konsep kehidupan untuk mempunyai kemampuan untuk memilih seorang pemimpin, dan dia aja mengikutin saja orang lain, itu pada dasarnya dia termasuk juga orang yang sudah keluar, tidak layak. Bisa diikutin ya, karena udhul fisil mikafa itu di situ, totalitas, terintegrasi. Sehingga dengan demikian di situ tadi, kenapa dilarang itu? Karena pasti orang-orang yang tidak punya rasa takut kepada ilahi, tidak mempunyai rasa hormat terhadap aturan ilahi, tidak mempunyai suatu respon terhadap ajakan ilahi itu tadi, pasti dia akan digiring oleh hawa nafsunya di dalam segala hal. Ya. Nah, ini dilarang. Satu contoh, misalnya sekarang yang alkohol di barat itu menjadi minuman sehari-hari. Paham ya? Itu narkoba sekarang itu tadi menjadi. Nah,
Kalau itu kemudian pemimpin muncul daripada pemimpin-pemimpin yang seperti ini namanya pemimpin yang kufar. Ya, pelacuran. Ya, yang merajalela, kemudian tadi itu kawin antara sesama jenis dan sebagainya, pemimpin itu namanya pemimpin kufar. Keluar dari konsep Islam. Dia tidak punya konsep, dia bertentangan dengan konsep ilahi, walaupun ditunjukkan bukti-bukti mereka tidak mau. Maka dilarang. Larangan ini menjadi syariat, aturan bagi seorang yang beriman. Apabila kita kemudian melanggar tentang itu sama saja kita disuruh sholat tidak sholat. Paham ya? Disuruh puasa tidak puasa, sama. Karena kita sudah menentang. Sekarang pertanyaan saya ya, coba siapapun, mana lebih penting, coba dampak sosialnya, sholat dengan seorang pemimpin. Pemimpin lebih penting, karena pemimpin bisa membuat segala peraturan dan dia bisa membuat hijau, hitam, merahnya sebuah masyarakat. Sedang sholat itu sifatnya adalah individual. Orang tidak sholat tidak punya dampak apa-apa pada sistem sosial. Akan tetapi tadi kalau pemimpin kufar memasukkan konsep-konsep kekufarannya, rusak tatanan masyarakat itu tadi. Dampaknya luas. Iya, dampaknya sangat luas. Makanya dilarang oleh ilahi. Untuk apa? Untuk sejahtera. Itulah makanya kalau tetap kamu memilih pemimpin itu, maka Allahnya tuh hands up di situ. Iya, bukan berarti Allahnya tidak mampu, bukan begitu. Artinya Allah berlepas diri. Ini itu urusan kamu sendiri, silakan. Ya akhirnya masyarakatnya Anda bisa melihat. Ini yang terjadi bantai membantai, ya, itu jadi predator dan jadi kanibal di antara mereka sendiri karena tidak ada konsep yang jelas di dalam leadershipnya itu tadi. Bisa diikutin. Ya sekarang di Indonesia itu kemarin satu contoh demo besar-besaran kayak demikian itu, ya ini evaluasi juga, iya. Itu tadi untuk pemimpin-pemimpin yang diberi kesempatan seperti sekarang ini tadi. Itu tadi. Ya, tentang apa? Perburuan dan sebagainya ya. Itu tadi. Mungkin keberpihakannya kepada masyarakat satu sisi, pada sisi lain tidak dilihat, sehingga terjadilah ketimpangan sosial. Saya tidak ikut campur dalam hal ini, akan tetapi saya menyampaikan sebagai tanggung jawab akademis saya melihat fenomena ini tadi. Karena masyarakat itu ada yang tanya, kok Pak Ikan tidak pernah ngomong tentang masyarakat ini. Kan belakang saya ngomong tentang masalah sosial, ya, karena tanggung jawab saya sebagai insani yang dikasih pengetahuan oleh Allah untuk bisa membaca tentang fenomena itu. Bisa ikutin ya. Jadi oleh Allah diberitahu hati-hati karena kamu akan digiring kepada sebuah konsepsi yang tidak jelas. Sudah ada aturannya, sudah ada syariatnya. Iya, ada aturan-aturan itu sudah ada. Tidak mungkin. Quran itu aturan relatif detail itu. Sehingga sekarang timbullah pertanyaan, ya. Kalau dilarang memilih pemimpin, lah kan harus memunculkan seorang pemimpin, kan begitu, gitu ya. Nah itu. Lalu siapa yang harus dimunculkan? Yang pertama, masing-masing harus tanya. Itu menjadi kepemimpinan itu bukan tanggung jawab orang. Menjadi setiap insani itu
harus mampu muncul menjadi pemimpin. Pak Budi, Anton, di situ mungkin disinilah nilai positif saya di dalam masyarakat yang sering sekali mereka relatif menolak. Karena apa? Saya di dalam setiap kesempatan, di setiap keadaan, setiap momentum, selalu bukan saya ingin menonjolkan diri, saya ingin mengajukan sebuah konsepsi di dalam kehidupan itu yang benar. Paham ya? Karena apa? Karena saya tahu bagaimana bermasyarakat yang benar. Jadi jangan aneh kalau Pak Ika selalu muncul jadi pemimpin, ya. Karena saya punya gagasan. Ngerti nggak? Bahkan di kampus saya menjadi rujukan untuk dekan-dekan atau rektor kampus yang mau jadi rektor dan sebagainya, selalu meminta nasihat saya, kan begitu. Paham ya? Tidak selalu saya harus muncul karena terlalu berat. Paling tidak bagi pemimpin-pemimpin yang mau muncul itu tadi ada sebuah misi, diarahkan dengan jelas, bisa diikutin ini, ya. Bahwa itu menjadi tanggung jawab setiap individu. Ini nanti pulang direnungkan betul. Anton masih muda, Pak Budi sudah usianya sudah 60 kan, ya, sudah mulai decline ya. Itu tadi harus betul-betul muncul. Nah, Qurannya jelas itu, bahwa itu menjadi tanggung jawab, dan itulah mengapa di dalam Quran dimasukkan di dalam doa. Ya, baik. Jadi menarik sekali ini apa yang disampaikan Prof. Ika yang terakhir tadi. Ini saya garis bawah ini, bahwa kita punya tanggung jawab ya secara individu untuk bisa menjadi berkualitas dan menjadi pemimpin bagi umat ini. Ini di dalam surat Al-Furqan ayat ke-74 ada doa ini yang bunyinya adalah, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pada surat As-Sajdah juga ada pada ayat ke-24, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Ya itulah di dalam ayat itu jelas, makanya sering sekali ayat ini menjadi doa untuk setiap individu, tapi bukan agama doa. Pengertian menjadi doa itu artinya diingatkan pada setiap orang itu tadi agar setiap individu itu menjadi pemimpin. Paham ya? Dia mendoakan kepada keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya menjadi keluarga sakinah. Jadikanlah pasangan hidupku, anak cucuku itu menjadi pendingin mata, penyejuk hati. Kira-kira begitu kan gitu? Kan apal itu doanya? Iya, itu. Doa itu dibacakan bukan sekadar doa, akan tetapi menjadi sebuah tanggung jawab kita, bahwa kita itu harus menyiapkan generasi yang sanggup memimpin dirinya dan umatnya, termasuk kita sendiri, dan hanya bisa diejawatakan kalau dalam kondisi keluarga sakinah. Terbangun dari keluarga sakinah, iya, maka akan memuncullah pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Allah. Jadi kembali, kalau Anda memilih seorang pemimpin, lihat background keluarganya. Kalau dalam kondisi rumah tangganya itu tadi
kawin cerai. Nggak pantas lah. Ya sudah bisa dilihat. Memimpin dirinya dan keluarganya sudah berantakan. Yang kayak begini disuruh memimpin tanggung jawab sebuah negara. Apa ndak dijual? Ngerti nggak itu? Itu di situ. Ndak akan muncul. Makanya tadi yang kedua itu bunyinya apa itu tadi yang kedua? Yang kedua ini bunyinya, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Nah, dan akhirnya oleh Allah dipilih untuk muncul di tengah-tengah masyarakat atas perintah kami. Ya. Atas perintah kami. Atas perintah kami, dibimbing oleh ilahi. Bisa diikutin ya. Ayat ini bukan flashback untuk para nabi. Ayat ini untuk kita. Akan dimunculkan di tengah-tengah masyarakat itu. Maka keluarga Sekena harus dibangun. Muncullah anak-anak generasi yang baik, termasuk kita sendiri, baru bisa memasyarakatkan konsep hidup yang benar itu, dan akan dibimbing oleh ilahi. Bisa ngerti nggak? Nah, buktinya apa Pak Ika? Buktinya salah satu diantaranya, satu contoh ini kajian Bima Sakti. Dari waktu ke waktu ini dalam bimbingan ilahi. Kenapa? Karena saya menggunakan ayat. Ayat itu adalah bimbingan ilahi. Argumentasi saya di sana. Kan bukan mengada-ada, saya tidak usah berteriak-teriak di jalan. Tapi sekarang sudah didengar oleh semua orang. Mungkin indirect. Paham ya? Indirect saya bersentuhan dengan kalian. Paham ya? Akan tetapi, insya Allah, kalau kalian yang dengar dari jauh itu tadi, kemudian betul-betul mengikuti apa yang saya sampaikan, yaitu berupa firman, paham ya? Itu tadi, insya Allah saya mempunyai tanggung jawab di akhirat nanti. Ngerti nggak? Itu makanya kajian Bima Sakti kan di depan, betul Tuhanku, kayak Anton, Pak Budi, Pak Tamrin gitu ya. Insya Allah saya juga kan bersaksi. Di dunia ini mereka selama ini juga ikut dengan saya pada jam-jam tertentu. Di luar itu walau-walam saya ya. Ya itu saya hanya sampai di situ. Makanya yang jauh itu tadi jangan kecil hati. Selama Anda di situ tuh ikut, maka Anda itu pun akan menjadi tanggung jawab dari saya. Dan di dunia sebagai tanggung jawab saya terhadap apa yang saya sampaikan di dunia loh ya ini, maka saya kasih nomor HP. Saya kasih alamat saya. Itu bukan main-main, itu sebagai bukti otentik secara syar'i, secara syariat. Saya bertanggung jawab. Bisa diikutin. Jadi selama ini tidak ada komplain dari Anda. Halo? Sudah hampir 20 tahun kan, Ton? Oh, di YouTube sudah berapa tahun? 5 tahun, 3 tahun. Itu tadi tidak ada orang komplain daripada Anda. Insya Allah Anda bisa dikomplain. Apanya ini? Saya anggap sebagai kebenaran. Kebenaran akademik, kebenaran religi. Tidak ada masalah. Halo? Ya insya Allah itu. Di akhirat ikat dan sudah saya sampaikan Tuhan. Saya nggak benar. Bisa diikutin ini. Akan ribuan orang yang lihat. Akan tetapi berapa yang merespon? Itu tadi. Bisa diikutin. Ke sana saya arahnya. Jadi bukan sesuatu yang saya sembunyikan, tidak. Bisa diikutin. Karena pada saat saya menyampaikan firman, pada saat itulah saya maka berada di depan. Ngerti nggak? Kalau sudah berada di depan, berarti saya pemimpin kan? Nah, pemimpin apa? Pemimpin yang mengikuti para nabi. Ibrahim itu tadi, Nabi Muhammad. Nah, kalau ditanya, Pak Ika pemimpinnya siapa? Ya para nabi itu. Halo?
Ada dasarnya tadi. Ada dasarnya. Mengikuti itu Anda. Dengan kata lain juga, Anda kalau memilih pemimpin, selama mereka tidak mengikuti itu, maka jangan dipilih. Paham ya? Nah, sekarang kriterium pemimpin seperti para nabi itu apa? Paham ya? Kan ada kriteriumnya. Nah, ini bisa dioverlaykan kepada siapa saja. Kalau Anda ingin dipimpin oleh orang, overlaykan kriterium ini kepada mereka. Ada enggak? Satu saja tidak ada. Ini berarti hilang. Kalau dalam persentase berarti berapa? Ada 4 itu kriterium. 1 tidak ada. 25% hilang. Paham ya? Itulah yang dikenal di dalam sejarah kenabian. Sifat nabi itu sidik, fatonah, amanah, dan tabligh. Kriterianya itu. Jadi Anda kalau mau mentelani nabi, bukan mentelani pada berpakaiannya, pada jalannya, ya, kemudian pada ngomongnya, tapi teladani pada 4 sifat ini. Dan itu terbawa seluruh para nabi. Yang satu tadi sidik, artinya para nabi itu tadi, dan kita pun harus kalau mau ingin mengikuti para nabi itu sebagai seorang pemimpin, maka kita juga harus sidik. Nah, sidik ini artinya dia berjalan di atas kebenaran. Ada sebuah standar kebenaran. Sekarang pertanyakan kembali kepada pemimpin-pemimpin dunia. Kebenaran apa? Kembali kepada mereka. Konsep apa yang mereka bawa? Baik di luar maupun di dalam negeri. Betul nggak? Nah, itu. Dari sisi ini saja sudah tidak benar. Khususnya ini di Indonesia. Karena dia harus lewat jalur partai. Begitu Anda masuk jalur partai, di situ ada akad, apa namanya itu? Bayar mahar. Mahar politik. Halo? Mahar politik kan ratusan juta itu, miliar. Iya. Nah, begitu Anda mengeluarkan sebuah mahar politik, atau paling tidak itu investasi mahar. Ngerti nggak? Karena begitu nanti terpilih, dia akan diminta. Loh, di Amerika itu siapapun presidennya, mahar politiknya dengan kelompok Yahudi. Ya, loh itu sudah terungkap. Sudah terungkap. Ada mahar itu. Nah, ya begitu jadi presiden, saya minta balik itu kemarin saya bayar untuk itu. Di Indonesia masih kayak begitu. Sekarang pertanyaan saya, dengan cara kayak demikian itu, sidik tidak itu? Jauh sekali daripada kebenaran. Berarti ada sebuah sistem yang salah. Nah, tadi siapapun 25% hilang. Nah, para nabi tidak demikian. Sidik kebenaran, jalan ilahi, kebenaran konsepsi. Paham ya? Yang kedua itu nanti kapan-kapan itu pendalaman sendiri ya, supaya jadi seorang yang sidik ya. Ini mungkin lewat kajian malam, walaupun lewat daring ya. Itu. Yang kedua, bagi mereka yang ingin dicatat, daftar ke Pak Nur nanti. Lewat apa? Zoom meeting. Yang kedua itu fatonah. Fatonah itu cerdik. Cerdik itu berpikir cepat. Dan dia mampu melakukan sebuah manuver kepada arah yang lebih baik. Paham ya? Itu namanya cerdik. Nah, maaf ya. Di dalam kecerdikan ini, umat Islam ini lemah. Kenapa? Karena metode pendidikan keislaman itu tidak mengarah kepada kecerdikan, tapi mengarah kepada taklid.
kreatif, kritis, ya. Gitu loh. Satu contoh katanya, misalnya, bukan saya berarti menghafalkan Quran. Hafalkan Quran bukan pada kecerdikan, tapi pada pengingatan. Itu sifatnya, paham ya? Tapi kecerdikan kan itu menganalisis Quran. Yang kita bahas ini menganalisis isi kandungan Quran supaya hidup. Ini yang hilang pada umat Islam. Kenapa saya menggebu-gebu harapan saya muncul nanti generasi yang begitu. Sehingga sistem pendidikan yang ada itu kan tergantikan. Baru Anda bisa kayak dengan konsep-konsep itu tadi kemudian berbuah untuk memperbaiki sistem masyarakat. Itu yang dinamakan patona, kecerdikan. Ya. Jadi kecerdikan yang penting itu. Nabi itu cerdik dalam segala langkah. Ya. Tapi kemenangan itu bukan hanya Islam sampai misalnya hijrah. Kecerdikan itu. Strategi. Pada saat dia tidak berdaya, ngapain dilawan? Ya. Hindarin. Tai Chi main. Nanti tunggu. Loh, sungguhan hijrah Nabi itu, yang hijrah itu berangkat dari Mekah itu hanya sekitar 70 orang. Pertama kali. Iya. Tapi begitu 10 tahun kemudian kembali ke Mekah sudah 10.000 orang. Loh, coba bayangkan. Hanya 10 tahun itu. Oh, itu kalau tidak menggunakan kecerdikan nggak mungkin mengumpulkan orang 10.000 tak 10.000 dengan ruh perjuangan yang demikian. Mengerti nggak? Nah, kecerdikan itu terbangun tadi karena dibimbing oleh Ilahi, karena dia menyampaikan kebenaran. Ngerti nggak? Strategi ini saya gunakan ini supaya tahu Anda yang nanti yang lihat YouTube, ya. Karena sering sekali ditanya YouTube-nya kenapa komennya tidak dibuka Pak Ika gitu, ya. Itu salah satu bentuk kecerdikan yang diberikan Allah pada saya atas dasar kajian empiris saya. Awal-awal saya buka kan. Begitu saya buka, orang-orang bodoh itu komentar seenaknya sendiri. Dan saya tahu di dalam masyarakat itu ada kelompok hater, pembenci. Segala kebenaran pun benci dicaci. Halo? Ya, benar. Sekarang ada 100 orang membenarkan. Satu saja. Satu pembenci itu tadi hanya 1%. Yang akan didengarkan oleh masyarakat itu yang mana? 1%. Yang 1%. Ini yang dinamakan hoax sekarang. Betul nggak? Jadi viral. Betul. Ini Presiden Amerika kenapa terjadi kayak demikian? Yang katanya si Trump katakan itu hoax. Ya. Dia menang itu hoax itu, tidak benar. Ngerti nggak? Nah, mana walau-walam. Ngerti nggak? Dan masyarakat itu karena masyarakat sakit, tidak punya konten. Seneng kalau lihat di HP coba. Lihat. Yang dilihat itu satu artis, gosip tentang artis. Kenal aja enggak? Betul? Makanya kan jutaan penggemarnya. Coba lihat kalau artis, gosip tentang artis kan jutaan. Itu yang lihat. Tapi tentang tahu siapa Ika hanya ribuan. Karena tidak menarik. Kenapa? Kebenaran. Kalau hoax laris ya. Kalau hoax laris. Bisa diikutin ya. Itu. Makanya saya tutup. Karena saya dikasih kecerdikan oleh Allah. Tinggalkan orang-orang bodoh itu. Saya kunci. Bisa diikutin ini tadi. Itu. Yang kedua, di dalam tangga jawab itu tadi. Hanya satu saya bilang. Kalau nelpon ke saya, hanya dua. Kamu akan bertanya, atau kamu ingin mendapatkan, akan menyampaikan sesuatu. Kalau kamu akan bertanya, dengarkan saya. Kalau menyampaikan sesuatu, tergantung saya mau dengarkan atau tidak. Paham nggak ya? Nah, itu strategi namanya.
di dalam dakwah. Supaya apa? Tidak berdebat. Iya. Karena kebenaran tidak perlu diberdebatkan. Itu sistem dakwah seperti itu. Umat Islam itu hancur mumur karena suka berdebat. Halo? Iya, iya. Itu kalau di TV itu ILC, kan ratingnya tinggi. Karena seneng orang melihat caci maki. Bukan kebenaran yang didengar, tapi melihat ramenya. Jadi tontonan kan, bukan tuntunan. Bisa diikutin. Itu namanya patona ya. Sidik, patona. Yang ketiga, amanah. Amanah itu tadi, kalau Anda dikasih sebuah konsep, tolong konsep itu dipelihara. Dimanapun, apakah Anda jadi pemimpin atau hanya tidak jadi pemimpin, konsepnya dijaga. Itu namanya amanah, namanya barang dari ilahi, jangan digadaikan. Paham ya? Satu contoh misalnya digadaikan, ya sudah saya langgar. Paham ya? Kan banyak umat Islam itu dikasih 50.000. Nah, ini kan konsepnya kan harus memilih pemimpin yang benar. Dikasih 50.000, enggak tahu, pokoknya saya noblos. Itu tidak amanah. Apalagi kalau Anda menjadi seorang pemimpin negara, harus amanah. Negara ini milik siapa? Milik Allah. Kan bukan milik kelompok, milik Allah untuk kesejahteraan masyarakat minimal. Masyarakat Indonesia, syukur-syukur bisa mensejahterakan masyarakat dunia, karena barang siapa menghidupkan satu orang sama dengan menghidupkan orang satu dunia. Harusnya ke sana. Tapi kalau kemudian diambil menjadi kelompok dengan membuat peraturan-peraturan yang menguntungkan kelompoknya, ini sudah hianat. Tidak amanah. Paham ya? Orang kaya demikian tidak amanah. Itu namanya amanah. Nah, yang keempat itu namanya tabligh. Tabligh itu kebenaran itu harus disampaikan, dicontohkan, diwujudkan. Ya, metodenya macam-macam. Kalau di dalam pertanian, untuk mengintroduksikan sebuah teknologi pertanian baru, kita membuat demo plot, demonstrasi plot. Itu namanya tabligh. Tapi dengan menggunakan metode perilaku percontohan, kemudian dicontoh oleh orang. Nah, kajian Bima Sakti melalui video ini tadi, salah satu tanggung jawab saya, paham ya? Karena saya insya Allah mengikuti pemimpin saya itu, yaitu para nabi, ya. Satu, kebenarannya saya gunakan Al-Quran. Yang kedua, yang dinamakannya patonahnya saya dikasih kritis intelektual dan selalu diasah. Ya, yang ketiga itu yang dinamakan tadi amanahnya itu tetap saya jaga, insya Allah. Dengan cara apa? Memelihara, saya perbaiki terus. Ya, apa yang belum dijawatahkan oleh saya laksanakan. Paham? Baru yang keempat, tabligh ini saya sampaikan dalam rangka untuk menghidupkan agar supaya menjadi kesejahteraan bagi umat manusia. Mungkin itu kisi-kisi kita berbicara tentang leadership. Mudah-mudahan Anda di sana bisa paham, ya. Tapi kalau tanya kepada saya jawab. Jangan didebat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Pak Anton. Ya, luar biasa ini Prof Vika. Jadi pencerahan keilmuan yang luas, dan sekaligus juga Prof Vika menjelaskan dengan analisis yang sangat mendalam. Ini saya kira penting untuk kita dan menjadi motivasi kita bersama. Jadi mohon nanti didengarkan dengan teliti apa yang disampaikan Prof Vika, karena ini menarik sekali bagi pemirsa yang di YouTube ini. Saya kira demikian untuk hari ini Prof Vika. Saya juga pamit kepada pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.